Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Kita langsung masuk ke materi saja ya. Ya. Yang pertama, kita masuk ke pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Untuk bahasa Indonesia, itu sejarahnya lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar. Kita mengenalnya dengan nama Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 itu bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional ya. Ya. Nah, pada saat itu disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebenarnya tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu ini digunakan pada zaman Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Jadi seluruh pedagang dari Nusantara itu, entah dari luar maupun dari dalam, menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi utamanya. Kemudian bahasa Melayu ini dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 Masehi. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit yang berangkat tahun 683 Masehi di Palembang. Prasasti Talang Tuo berangkat tahun 684 Masehi, ditemukan juga di Palembang. Lalu ada prasasti Kota Kapur yang berangkat tahun 686 Masehi, ditemukan di Bangka Belitung. Dan prasasti Karangbrahi berangkat tahun 688 Masehi yang ditemukan di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Kerajaan Sriwijaya, karena di Jawa Tengah yang itu masih dikenali dengan Gandasuli, juga ditemukan prasasti yang berangkat tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangka 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu sebagai buku pelajaran agama. Bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli Cina yang bernama Yi Xing yang belajar agama Buddha di Sriwijaya. Ya. Nah, jadi Yi Xing gitu. Nah, seorang ahli sejarah dari Cina itu menyatakan bahwa bahasa Melayu. Informasi dari sejarah Cina itu menyatakan bahwa Sriwijaya adalah bahasa yang bernama Kunlun. Yang dimaksud dengan Kunlun di sini adalah bahasa Melayu.
Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Nah, jadi bahasa Melayu ini semakin berkembang itu ketika masuknya agama Islam ke Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Ini masuk ke dalam kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional itu karena bahasa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang luhur, entah itu nilai sosial, nilai budaya. Dengan ini bahasa Indonesia merupakan cerminan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu berupa karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Lalu untuk fungsinya, bahasa Indonesia itu sebagai alat pemersatu. Kita tahu bahwa di Indonesia ini terdiri atas beribu-ribu macam suku dan bahasa. Nah, bahasa Indonesia ini karena ditetapkan sebagai bahasa nasional, jadi digunakan sebagai bahasa pemersatu. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai identitas suku atau bangsa. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Setelah materi tersampaikan, saya mempunyai beberapa soal, tidak banyak, hanya 5 soal. Sebelum mengerjakan soal, saya menjelaskan dulu bagaimana sistem pengerjaannya ya. Nah, jadi mengisinya itu dengan cara melingkari baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dari soal-soal yang sudah saya sediakan, kalian bisa mencari jawabannya di kotak-kotak tersebut. Nah, saya beri waktu 5 menit ya. Cukup tidak untuk mengerjakan soalnya? Insyaallah cukup. Ya. Bisa dimulai dari sekarang ya? Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Ya. Soalnya apakah sulit anak-anak? Lumayan. Tapi tadi materi yang saya sampaikan paham ya? Paham. Soalnya nggak sulit kok. Berapa nomor lagi? 2.
Nanti jika Ya. jika sudah selesai bilang saja ya anak-anak. Ya. Udah, Bu. Ya, tunggu temannya ya Nina ya. Ya, udah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Boleh dikumpulkan jawabannya anak-anak? Ya. Terima kasih atas waktunya ya anak-anak. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kalian. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.